Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir Metopen saya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Kade Garivaldi dengan NIM 123230154 dari kelas Metodologi Penulisan Ilmiah IFE. Oke, untuk penelitian yang sekiranya, judul penelitian yang sekiranya saya akan ambil adalah studi komparasi model machine learning untuk estimasi polusi PM2,5 dan PM10 pada kota dengan keterbatasan stasiun monitoring di Indonesia. Jadi singkatnya penelitian saya ini akan mengkomparasi, membandingkan model-model machine learning. Dalam kasus ini model machine learning regresi untuk mengestimasi polusi PM2,5 dan PM2,5. PM itu singkatan dari partikular meter dan 2,5 dan 10 ini itu satuannya mikron, di mana PM10 itu umumnya eh, sebuah metrik yang mewakili polusi yang masih bisa terlihat oleh mata manusia. Jadi, misal asap kendaraan, asap pabrik, lalu debu, debu mungkin lebih dari PM10 mungkin. Lalu untuk PM2,5 ini polusi yang benar-benar sudah tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Jadi, ukurannya benar-benar sangat kecil, yaitu 2,5 mikron. Pada kota dengan keterbatasan stasiun monitoring di Indonesia. Jadi, eh, singkatnya penelitian saya ini membuat sebuah rekomendasi model machine learning untuk jadi virtual monitoring station untuk kota yang nggak punya stasiun monitoring. Jadi dia memanfaatkan data-data stasiun monitoring di kota-kota sebelah yang dekat untuk mengestimasi kondisi polusi PM25 dan PM2,5 dan PM10 ini pada kota yang nggak punya stasiun monitoring. Jadi pakai data dari kota sebelahnya. Dan itu estimasinya menggunakan machine learning. Oke, untuk rumusan masalah dari penelitiannya itu, ya seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu, oh ya, di sini rumusan masalahnya itu bagaimana tingkat ketahanan atau robustness performa berbagai algoritma regresi machine learning terhadap reduksi jumlah fitur input dalam mempertahankan akurasi estimasi polutan PM2,5 dan PM10 pada kondisi stasiun terbatas di Indonesia pada ambang batas R-min square lebih dari sama dengan 0,8. Jadi singkatnya saya tidak hanya membandingkan berbagai performa algoritma, tapi saya juga akan melakukan fitur reduksi pada jumlah fitur eh, karena mengingat keterbatasan stasiun di Indonesia, keterbatasan fitur, keterbatasan datanya. Jadi akan saya reduksi pelan-pelan, bakalan saya kurangi juga fitur inputnya pelan-pelan, dan akan saya ranking algoritma mana yang paling paling eh, bertahan, akurasinya tetap bisa di atas 0,8, meskipun fiturnya saya kurangi seminimal mungkin sampai ketetapan tertentu. Jadi misal data cuacanya atau data suhunya saya kurangi terus-terusan sampai dapat model mana yang terbaik meskipun datanya dikurangi terus. Dan ini Hermin Square itu atau koefisien determinasi itu sebuah metrik yang mewakili persentase variabel dependen. Variabel dependen ini dalam kasus ini itu PM2,5 dan PM10 terhadap eh, variabel independen. Variabel independennya itu mungkin nanti data cuaca, data kondisi lalu lintas, terus data suhu gitu-gitu, yang akan berpengaruh ke estimasi polutannya. Nah, kenapa 0,8 itu untuk sementara ini itu ngikut di jurnal referensi saya, cuman ini 0,8 bisa dibilang kebatasan atau threshold untuk batas kepatuhan ilmiah. Untuk jurnal referensinya mungkin saya akan cari nanti, saya akan lampirkan juga. Soalnya seperti yang saya bilang tadi itu, sebenarnya itu tujuan penelitian, seperti yang saya bilang tadi itu, saya akan melakukan ketahanan algoritma yang pertama,
yaitu menganalisis tingkat ketahanan berbagai algoritma tracing machine learning terhadap pengurangan fitur input dan pengurangan fitur input secara bertahap dalam mengestimasi konsentrasi PM2,5 dan PM10-nya. Sehingga mungkin hasil akhirnya itu bakalan menghasilkan rekomendasi algoritma, algoritma agresi yang paling tangguh dalam dan paling direkomendasikan untuk diimplementasikan pada Virtual Monitoring Station atau VMS nanti di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pemantauan di Indonesia. Nah, selain rekomendasi algoritma, saya juga bakalan tujuan penelitiannya juga bakalan menghasilkan output fitur kritis minimum yang dimana itu akan menentukan kombinasi fitur input paling minimal atau subset fitur kritis yang masih mampu mempertahankan akurasi estimasi pada ambang batas layak operasional. Jadi misal fitur fitur suhu itu tidak begitu berpengaruh, sedangkan fitur cuaca dan fitur lalu lintas itu berpengaruh terhadap performa model mesin learning-nya. Nah, fitur cuaca itu mungkin, fitur suhu mungkin nggak begitu berpengaruh, jadi nggak bakalan masuk ke fitur kritis minimum. Jadi supaya kedepannya pem- pemerintah atau pemangku yang bertanggung jawab, pemangku kepentingan itu bisa lebih memprioritaskan sensor yang mungkin berpengaruh ke machine learning-nya. Jadi mungkin sensor suhu karena nggak begitu berpengaruh. Contohnya, mungkin karena sensor suhu nggak begitu berpengaruh, mungkin bisa dibangun belakangan. Kira-kira gitu. Jadi fitur kritis minimumnya itu salah satu output dari penelitian ini. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. Eh, Secara teoritis atau secara sains data, yang pertama itu pengayaan kajian, itu menjadi literatur empiris baru mengenai tingkat toleransi degradasi ketika dihadapkan pada kondisi kelangkaan fitur input. Jadi, eh, algoritma mana yang ingin tahan ya. Soalnya untuk benchmark algoritma agresif pada data iklim tropis, jadi memberikan bukti saintifik mengenai kelompok algoritma mana. Dalam kasus ini, algoritma regresi yang paling stabil memberikan data udara beriklim tropis yang memiliki ciri missing values yang tinggi dan fluktuasi cuaca yang tinggi juga. Soalnya secara manfaat penelitian secara praktis dan implementasi itu efisiensi perluasan titik pantau, yaitu memberikan landasan ilmiah untuk memperluas cakupan pemantauan kualitas udara secara lebih hemat biaya melalui pemanfaatan subset fitur minimal yang memenuhi standar operasional. Jadi, seperti tujuan penelitiannya ini, fitur kritis minimum, jadi bisa diprioritaskan ke sensor-sensor yang emang berpengaruh sekali ke eh, cara kerja mesin learning-nya, pada estimasi mesin learning-nya. Jadi fitur mana saja nanti yang bakalan benar-benar kritis, itu bakalan diprioritaskan duluan dibanding fitur yang tidak begitu kritis. Kira-kira begitu. Selanjutnya untuk manfaat lainnya itu paduan toleransi kerusakan, di mana menjadi paduan bagi operator QMS, Air Quality Monitoring Station, untuk menentukan apakah estimasi PM25 dan PM10 masih dapat dilakukan secara handal ketika terjadi kerusakan pada salah satu sensor. Jadi selain untuk eh, mengestimasi polusi pada kota yang tidak punya stasiun monitoring, ini juga bisa menjadi paduan bagi kota yang memiliki stasiun monitoring, apakah stasiun monitoringnya itu masih masih andal dan masih akurasinya masih bagus. Jika seandainya eh, terjadi perbedaan akurasi yang cukup signifikan, mungkin berarti ada yang salah dengan sensor pada stasiun yang ada di kota tersebut. Jadi menjadi paduan bagi operator QMS, apakah sensor atau stasiun di sana itu masih andal apa enggak. Untuk manfaat penelitian selanjutnya itu perluasan cakupan VMS ke kota tier 2 dan tier 3, yaitu mendukung implementasi virtual monitoring station sebagai solusi pemantauan kualitas udara di wilayah yang belum memiliki stasiun udara pemantauan fisik. Nah, saya highlight di sini tuh belum, yang belum ya. Jadi VMS ini itu bukan solusi utama. Jadi VMS ini cuma solusi sementara karena tetap lebih baik dibangun stasiun pemantau udara yang real, yang asli, yang sensornya lengkap dibanding pakai VMS karena emang VMS ini cuma solusi sementara. Jadi saya disclaimer dulu ini
VMS ini cuma solusi sementara bagi wilayah yang memiliki keterbatasan stasiun pemantauan fisik. Tetap lebih bagus kalau ada stasiun pemantau fisik yang realnya, yang lengkapnya. Sedangkan VMS ini cuman solusi sementara saja, nggak bisa dijadikan eh, solusi terbaik lah untuk memantau kualitas udara di kota-kota yang ada di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya itu rencana metodologi. Pada penelitian ini saya memilih untuk desain penelitiannya itu eksperimental komparatif. Alasannya itu karena desain eksperimental komparatif ini dipilih untuk mereplikasi kondisi nyata stasiun monitoring di Indonesia yang rawan fungsi sensor, di mana sisi eksperimentalnya itu mensimulasikan kelangkaan fitur secara bertahap atau biasa kita sebut stress test, dan sisi komparatifnya itu ya menguji algoritma mana yang paling tangguh dalam mempertahankan akurasi operasional, yang dimana sehingga penelitian ini tidak sekedar mengejar akurasi tertinggi di atas kertas, melainkan menghasilkan model yang paling tahan banting di lapangan nanti, sesuai dengan kondisi di Indonesia yang keterbatasan data dan stasiun. Oke, mungkin untuk tahapan penelitiannya bisa dilihat pada diagram di sebelah kanan slide. Yang pertama itu mungkin studi literatur, selanjutnya itu pengumpulan data, selanjutnya itu pemrosesan data, selanjutnya itu pembentukan skenario eksperimen, yang selanjutnya itu pelatihan model, selanjutnya evaluasi model, selanjutnya analisis dan perbandingan, dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Mungkin untuk penjelasan lengkapnya bisa dilihat pada eh, diagram di sebelah kanan slide. Oke, mungkin sekian presentasi tugas akhir Metopen saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.